bertarung dengan manusia ikan. Wadah. Manusia ikan. Manusia ikan. Wadah. Untuk kita. One Piece live action sama anime kok beda? Inilah pembahasan versi anime Kane. Kecau. Iya, jadi beberapa saat yang lalu ini kan memang ada live action yang sangat memukau nih dengan rating yang sangat tinggi dibandingkan live action yang lainnya. Betul sekali. Dan ada kabar, jadi ini hype-nya tuh udah beberapa minggu yang lalu ya, dua minggu yang lalu ya. Tapi udah ada kabar bahwa live action ini akan mempunyai 6 season. Waduh. Jadi kita akan compare nih perbandingan plot dari One Piece live action dan animenya. Emang ini punya beberapa perbedaan yang cukup signifikan nih. Jadi kita masuk aja ke perbandingan plot dari One Piece live action dan animenya. Dari pertama tuh sebenarnya dari ketika Luffy muncul dari dalam tong ya. Gue lupa kalau di anime tuh dijelasin nggak sih kalau kapal dia tuh karam? Kayak dijelasin deh. Di live action kan ada kan? Di live action kapalnya karam. Iya. Dan dia bawa banyak barang-barang di situ. Iya. Nah, yang akhirnya ditemuin di kapal Alvida dan itu malam kalau di live action. Jadi kita akan bahas perbandingan plot ini per arc. Arc yang pertama adalah arc Luffy ketemu Koby dan Alvida. Oke, jadi perbandingan yang pertama tadi udah disebutin sama Bapak Audi, di mana itu terjadinya malam. Harusnya di animenya itu adalah siang. Setelah itu kalau kita perhatikan lagi nih, senjatanya Alvida nih agak-agak beda nih sama yang di anime. Kalau yang di anime itu dia pure gagangan yang ada tajam-tajamnya. Tapi kalau di live action gagangan belakangnya tajam, depannya paru bebek. Iya. Kalau lu hafal. Iya. Dan paru bebeknya ini buat ngehantam kepala orang. Iya. Langsung meninggal orangnya. Oke, terus ini sih yang gua kurang struck itu adalah hubungan dia sama Koby sih. Koby itu udah oke sih menurut gua, kayak dari actingnya dari si Morgan Davis. Cuma apa ya, ada kurangnya adalah Koby itu masih kurang pengecut gitu. Dimana dari dia banyak ngomong. Jadi kalau Luffy-san jangan ini Luffy-san Alvida tuh gini bla 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 gini bla bla gini. Itu untuk yang di animenya. Untuk di animenya. Gue juga ngeliat kalau di animenya mungkin dia tuh lebih ke arah act out ya, kalau kita bahasanya itu act out. Jadi lebih kayak Luffy gimana, jadi seluruh badan tuh gerak sampai kepala, badan, tangan. Tapi kalau di Netflix mungkin emang gue lihat memang tidak memungkinkan sih buat kayak gitu, kayak Luffy bagaimana dengan gitu. Kayak gitu. Kesal juga gitu, aku takut sekali gitu. Film apaan nih? Oke, kita akan berarti langsung lanjut aja ke arc berikutnya. Arc berikutnya setelah ketemu Alvida, maka dia ketemu Zoro. Jadi di sini cukup banyak perbedaan plot ya yang terjadi. Dari Koby bawa kapal terus bawa ke pelabuhan ini Shelltown. Oke, jadi setelah dari Alvida, Koby dan Luffy ini mereka mencari berarti tempat lain nih. Buat gue banyak hal yang di anime nggak ada tapi di live action tuh ada. Kayak misalnya bertarung dengan siapa namanya Helmepo. Bertarung dengan Helmepo si Zoro pas bertemu. Nah saat itu dia si anak kecilnya itu memberikan, kalau di animenya tuh nasi kepal. Iya, onigiri. Dikasih onigiri dan itu dikasihnya pada saat di lapangan dijemur si Zoro. Sedangkan kalau ini di bar dia kasihnya. Iya. Di bar dikasihnya, terus dia nginjek si Helmepo. Diinjek Helmepo dan di situ ibaratnya baru diserang lah Helmepo sama si Zoro kan. Iya. Itu juga kalau kita lihat si Luffy itu ketemu sama si Zoro tuh di situ gitu ya pertama kali. Iya, padahal
Di animenya itu enggak kan? Enggak. Ya. Bahkan sebenarnya dari awal banget adalah si Luffy sama Kobe itu kan emang sengaja mau ke Shellstone kan. Tapi kalau di animenya itu adalah Luffy mau mencari si Zoro ini untuk direkrut. Kalau ini motivasi mereka ke Shellstone itu untuk Kobe. Untuk Kobe. Tuh, jadi itu motivasi itu perubahan kedua dalam arc Zoro. Sama satu hal lagi yang gue ingat di Helmeppo itu, pada saat Helmeppo itu keluar dia dikabarkan dengan rambut yang panjang. Jadi gue liat dia tuh rambutnya panjang. Nah, ketika Zoro kesel sama dia baru dipotong rambutnya jadi pendek sama si Zoro. Iya. Nah, baru setelah itu dan seterusnya rambutnya Helmeppo pendek. Yang dimana kalau di anime kita lihat emang udah pendek ya. Itu perubahan yang menurut gua cukup langkah yang bagus lah dari Netflix. Karena jadi ada sisi jokes-nya, ada sisi karakter development-nya juga di situ. Terus ini, walaupun sah-sah aja sih. Pertama banget tuh adalah Luffy itu mau nyuri peta Grand Line. Itu kayak di animenya kan nggak gitu ya? Di anime nggak ada, dan dia di live action kerja sama Nami. Iya. Di peta. Iya. Nami nggak ada waktu itu. Nggak ada Nami. Di animenya nggak ada Nami. Bahkan mereka langsung bertiga satu kapal sama Nami sama Zoro. Padahal kan harusnya satu-satu dulu. Ya. Si Luffy bawa Zoro dulu. Di situ juga pas Luffy ketemu sama Zoro, dia lewat semacam tunnel bawah tanah gitu kan. Sementara kalau di animenya enggak. Di situ yang mengakibatkan perubahan di mana Luffy enggak ngambilin pedangnya Zoro. Luffy cuma ngelepas tali ikatannya Zoro, yang ngambil pedangnya Zoro sendiri. Jadi dia langsung ambil pedang, langsung balas dendam lah sama Helmeppo. Iya. Kalau di live actionnya, sedangkan kalau di animenya kan kita tahu Luffy yang ngambilin tuh 3 pedang itu. Iya. Baru dikasih ke Zoro, baru ibaratnya salah satu yang nggak dihilangkan adalah yang gue suka momen dialog antara si Zoro sama si Luffy di dalam lapangan itu. Dan setelah itu dilepaskan iketannya Zoro, baru bertarung berdua di situ. Nah, di situ bertarungnya nggak ada Nami kan? Iya. Tiba-tiba ada yang join nih. Dan gue baru ingat Nami itu udah punya ini tokat klimataknya. Cuma bedanya yang nggak bisa ngatur cuaca punya. Iya. Tapi model-modelannya sama, pakai buatan Usop. Itu perbedaan yang cukup signifikan ya. Signifikan banget, jadi bertiga mereka berantem. Ini menurut gue itu masih sah lah. Lawan Rex Morgan lagi. Oke, jadi kita akan bahas selanjutnya adalah arc-nya Bagi. Arc Bagi. Nah, Bagi ini sebenarnya kita agak loncat tadi tuh. Jadi sebelum ketemu Sop, mereka ketemu Bagi dulu nih. Lumayan ada yang menarik nih. Mereka berantemnya sekarang dalam kandang sirkus nih. Dan itu yang lebih menarik lagi buat gua adalah di situ ada tawanannya, cuy. Iya. Ada Emang tawanannya. dia ini nggak ada ya? Nggak ada, setahu gua. Udah lama banget ya. Nggak ada. Setahu gua nggak ada di tawanan pada nonton sirkus tuh nggak ada, setahu gua ya. Iya. Dan di live actionnya ada tawanannya. Luffy dan Bagi pun berkelahi dalam ini apa rumah-rumahan sirkus gitu. Iya. Jadi di awal-awal tuh gue agak kurang serk sama kepribadiannya Bagi. Jadi kepribadiannya Bagi itu bukan yang tipe yang kayak koplak gitu loh di awal, tapi melainkan yang rem, yang mengintimidasi. Padahal sebenarnya semakin kesini juga kita diperlihatkan kekoplakan dia gitu loh. Itu yang menurut gue menarik sih. Dan ada beberapa juga scene-scene ibaratnya scene penyiksaan ya yang dilakukan oleh Bagi. Ya. Yang dimana di animenya mungkin gak ditampilin karena mungkin orang mikir kalau di anime yang nonton lebih banyak anak di bawah umur mungkin kali. Tapi di live actionnya, nah kita lihat banyak sekali penyiksaan nih. Gue lupa pada saat si Luffy badannya ditarik itu ada atau enggak tuh? Ingat gue Itu nggak ada seingat gue tuh di animenya. Tapi di live action ya badannya Luffy ditarik kan. Sebagaimana ini belum ditarik dan si Zoro pun dilemparin pedang sama si Kabaji. Zoro dilemparin pedang sama Kabaji. Masalahnya kan Zoro kan diikat tangan sama kaki. Tangannya dilepas, langsung jalan orangnya. Kakinya nggak diikat dong, Pak. Terus ada Nami juga dikurung. Nami dikurung di kandang burung. Jadi di animenya itu adalah si Luffy di penjara ya. Luffy-nya yang dikurung ya kan. Iya. Dan yang gila banget itu adalah ini Netflix pintar sih. Jadi dia membuat lebih realistis. Kalau di animenya itu lebih gila lagi. Si Zoro itu ngangkat jeruji tempat Luffy dikurung. Jadi dia ngangkat itu jeruji, di dalamnya ada Luffy, ini besi banyak itu dia ngangkat. Sementara kalau di live action itu nggak ada, itu dihilangin karena kayak manusia biasa nggak mungkin bisa ngangkat segitu gede. Paling diganti sama berangkas.
Jadi setelah Luffy sama Nami berhasil ngambil brankas, itu Zoro yang ngangkat berat dan brankasnya kan. Iya. Nah itu diganti jadi brankas. Sama ada juga beberapa adegan yang menurut gua nih lumayan disturbing, dimana si Luffy ini direndam di air asin, di air laut, dan itu di dalam sebuah akuarium ibaratnya sampai sesak napas nih. Untungnya si Nami datang dan ngebebasin. Di anime nggak ada itu hal sampai kayak gitu. Yang gue kurang serak juga ini ya, sifatnya Nami sih. Sifatnya Nami tuh agak labil gitu loh. Seharusnya tuh dia kalau mau nolong langsung nolong, kalau misalnya nggak mau nolong ya udah dia cabut gitu, dia cabut. Tapi di sini tuh dia ada kemauan untuk cabut tapi ntar akhirnya nolong kayak gitu loh. Jadi ada kelabilan dia, meskipun gue juga nggak menyalahkan sih. Nah, kemudian kita lihat lagi ada perbedaan di mana Arlong dan Buggy ini bekerja sama ya istilahnya. Di anime sendiri kita lihat Arlong dan Buggy ini kan dua jalur yang berbeda ya. Tapi di sini di Netflix ini mereka berdua bekerja sama nih. Karena Arlong jadi penguasa wilayah yang benar-benar pure penguasa wilayah. Iya. Bahkan Buggy pun harus bayar upeti ke dia gitu loh. Kalau masih ingin selamat di East Blue istilahnya. Oke, next. Berarti arc selanjutnya adalah arc-nya Usopp ya. Oke, jadi di arc Usopp ini juga cukup banyak nih perubahannya. Dimana sebenarnya sih gue nggak mau bahas di sini karena nanti gue akan bikin video sendiri. Dimana kita mau bahas hilangnya karakter-karakter, tapi di sini gue akan bahas sedikit, singgung dikit aja. Ada beberapa karakter yang dihilangin di arc Usopp ini yang menurut gue jadi kurang relatable. Walaupun nggak mengganggu secara plot ya, tapi di situ adalah anak buahnya Kapten Usopp dari bajak laut Usopp itu nggak ada. Kalau di live actionnya itu malah dibikin Usopp ini kayak orang halu, jadi teriak-teriak. Ada bajak laut gitu. Dan gitu sampai satu desa pun masuk rumah semua. Iya. Dan itu dipisahkan ibaratnya dari kecil sampai gede gitu. Padahal yang seru dari Usopp itu adalah ceritanya dia. Ceritanya dia kaya gitu. Dimana kalau kalian sadar beberapa cerita bohongnya Usopp di animenya itu akhirnya jadi kenyataan. Misalnya lawan koi gede gitu. Itu kan nanti ada tuh di Little Garden. Terus yang berbeda lagi adalah, ini sebenarnya bukan perbedaan tapi gue kurang suka di bagian Syrup Village itu gak kelihatan kayak village. Kalau di animenya itu kan dibuat tuh kayak seakan-akan tuh ada di sebuah pulau kecil gitu kan. Iya, ada jalan setapaknya, ada rumah penduduknya. Terus ada juga pantainya gitu kan. Di situ kayak studio men. Iya, kayak studio, kayak perumahan gitu ya. Jarak rumah itu kayak ini, jarak pintu lu sini ke tembok. Iya. Kayak kelihatan banget studio gitu menurut gue ya. Sisi realistiknya jadi kurang menurut gue. Dan pelabuhannya lebih ke arah ini apa? Orang tuanya kaya tuh jadi pengusaha kapal loh. Iya. Di pelabuhan ini, pelabuhannya tuh pelabuhannya si kaya loh. Iya. Sedangkan kalau di anime kita lihat sendiri pun ada kapal Going Merry, itu pun pemberian dari si ini kan, dari bawahannya si kaya atau dari Mary-nya sendiri. Sedangkan ini emang kalau di live actionnya salah satu kapal yang diciptakan lah gitu oleh para pekerja dia gitu. Dan Usopp ikutan gabung lah dalam pengerjaan hal itu gitu. Iya, itu jadi unik sih kayak Usopp jadi punya pekerjaan. Tapi di arc-nya si Usopp atau kaya ini, si Village ini, gue ngeliat bahwa di sini Obi sudah diperdayakan dengan baik sih oleh Garp ya. Ya. Jadi di mana Obi ini udah bukan NPC, sudah jadi supporting karakter loh. Jadi ada kemampuan untuk support karakter yang lain. Iya betul. Itu juga salah satu perbedaan bahwa adalah Garp itu melakukan pengejaran terhadap Luffy. Itu kita akan bahas di belakang karena itu nggak masuk ke arc-nya, tapi itu udah masuk ke saganya, East Blue Saga. Jadi kita ini sekarang lagi mau bahas East Blue Saga nih di season 1. Kalau ingat ada kejadian di mana si Zoro itu dibuang ke dalam sebuah sumur. Di pada kenyataannya di anime nggak ada Zoro dibuang ke sumur. Nggak ada. Zoro dibuang ke sumur dan dijadikanlah momentum Zoro naik ke atas sumur ini dijadikan momen yang tepat untuk flashback, dan itu merubah plot banget. Tapi justru menjadikan suatu daya tarik lah untuk orang nonton. Oke, berarti kita akan masuk ke nextnya. Oh enggak, masih ada nih beberapa sedikit lah perbedaannya. Mary mati. Iya, Mary mati.
Dan Kapten Kuro berantem sama Luffy di dalam rumah. Iya. Di dalam rumah berantemnya. Kalau di anime sendiri kan dia berantem di pinggir pantai ya. Di pinggir pantai. Ketika di live action dia jadi berantem dalam rumah, dan justru buat gue malah lebih mencekam dalam rumah sih, karena suasananya malam dan itu gelap, dan Kapten Kuro ini punya kemampuan untuk mempercepat pergerakan kaki dia kan. Oke, jadi kita akan bahas nextnya adalah arc-nya Sanji. Arc Sanji. Nah, jadi setelah dia itu selesai di tempatnya si Usopp, mereka langsung ke Barati. Cuma kalau di anime kan mereka lapar tuh ke Barati. Ya, betul. Kalau di live action itu mereka kalau nggak salah ya, itu dalam pengejaran si Garp. Jadi mereka masih dikejar tuh sama si Garp tuh setelah lulus dari Zero Village, kejar. Beruntungnya mereka masuk ke suatu lautan yang berkabut, dan randomly mereka keluar dari kabut itu adalah kalau di anime setahu gue mereka tuh lapar. Mereka tuh lapar dan mereka mau cari makan. Ada ke Barati. Yang masih sama adalah Luffy tetap dijadikan pelayan di situ. Cuma yang kerennya menurut gue adalah Barati itu jadi punya bar. Bentuknya bukan kayak restoran keluarga lagi. Iya. Kalau di anime kan restoran keluarga, orang pada makan gitu. Bentuknya lebih ekspensif gitu kata-kata. Jadi lebih Eropa gitu, masakan Itali. Nah, tapi kalau di tempatnya Sanji ini lebih ke arah jatuhnya bar sih gue rasanya. Dan dilihat dari bentuk-bentuk restorannya tuh kayak restoran untuk dating ya, lebih ke arah. Iya. Peperangan yang terjadi di situ pun unik lagi nih. Karena tiba-tiba ada manusia ikan berantem di situ. Ada manusia ikan di situ. Itu gimana ceritanya? Padahal di anime nggak ada itu. Tiba-tiba ada manusia ikan tuh berantem di situ. Di animenya adalah yang ada itu pasukan Don Krieg yang datang tuh ke situ. Mengacau, dan akhirnya Luffy lawan Don Krieg kan. Di sini nggak ada sama sekali Don Krieg. Don Krieg dihabisi oleh Mihawk. Jadi kalau di animenya itu kan cuma diceritakan doang kan, kayak Don Krieg itu punya armada banyak, dikalahin sendiri sama Mihawk. Cuma cerita tuh. Jadi kalau di sini jadi visual, bener-bener dikasih lihat cara berpedangnya Mihawk tuh dihabisin tuh semua. Kalau di anime kan dikasih spare lah si Don Krieg ini. Jadi Don Krieg lawan Luffy ya, tapi di sini Don Krieg udah kan lawan Luffy lagi. Iya. Jadinya yang datang malah manusia ikan. Karena mereka udah mendengar gosip tentang Luffy. Luffy ini kok udah ngalahin si A, ngalahin si B, udah punya peta Grand Line kayak gitu-gitu. Jadi di live action ini Arlong ini benar-benar ya beneran penguasa wilayah jatuhnya kan. Kalau kita lihat di animenya, penguasa wilayahnya ini cuman Arlong Park doang, parknya doang kan. Iya. Tapi di sini benar-benar penguasa wilayah nggak cuma di Arlong Park tapi di East Blue. Terus gue sih nggak akan banyak ngomong ya di arc Sanji, cuma ada lagi satu perubahan yang signifikan, itu adalah perpisahannya Sanji. Iya, perpisahan Sanji dengan Zeff dan orang-orang Barati. Jadi yang gue agak sesali sih sebenarnya kalau di sini, Pak. Karena perpisahan Sanji itu nggak menyentuh itu gitu loh. Iya, karena kalau di animenya kan perpisahan Sanji dengan Zeff itu si Sanji sampai berlutut lah, ibaratnya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup dia dan mengubah hidup dia. Iya. Tapi di live actionnya nggak sampai segitu. Nggak sampai kayak oh no Zeff gitu-gitu kan dia kan. Sampai dia nangis, terus akhirnya semuanya nangis gitu kan. Ini enggak. Yang gue agak-agak miss itu adalah si Zeff itu kayak beran ngusir gitu loh. Kayak beran udah lu kalau mau cari All Blue ya udah kejar mimpi lu gitu loh. Pergi aja, jangan di sini gitu loh. Iya. Jadi si Sanji itu beran disuruh untuk berkembang. Iya. Sementara di animenya itu suruh secara tersirat gitu. Kayak nggak secara belak-belakan si Zeff-nya ngomong. Si Zeff-nya tuh pokoknya cuma nyalahin Sanji, memojokkan Sanji supaya Sanji beneran pengen pergi. Iya. Iya nggak sih, di anime gitu nggak sih? Iya, dibilang kalau gue jadi lu sih, gue bakal mempertahankan si Luffy ini gitu. Kalau gue jadi lu sih, gue bakal ngikutin orang ini gitu. Ya, jadi motivasinya beda, terus akhirnya Sanji pun keluar juga dengan cara yang berbeda, dan perpisahannya pun akhirnya terasa berbeda. Iya. Sanji di live action tuh jadi lebih sering senyum. Jadi waktu tiba-tiba udah bawa tas, naik kapal,
udah senyum, iya udah kayak deket gitu sama Usopp sama Luffy. Ya ini gue sekarang gue mau ikut sama kru lu nih gitu. Iya. Tapi kalau kenyataannya lebih banyak nangisnya ya kalau di anime. Iya, ya. kayak Lebih banyak nangisnya. Kayak di anime tuh setahu gue tuh dia kesel gitu kan. Dia kesel kayak udah lah gue mau cabut aja. Terus dia baru sadar waktu si Zeff tuh ngomong don't catch cold, jangan sampai lu masuk angin. Dia baru sadar bahwa kayak oh sebenarnya owner Zeff tuh emang care sama gue dan dia tuh yang memotivasi gue untuk cabut gitu loh. Sebenarnya kan Sanji itu di anime tuh kayak merasa responsibel banget sama Baratie kan. Iya. Kayak dia tuh emang anak yang seakan-akan tuh diwariskan Baratie-nya itu ke dia gitu. Tapi di live action tuh enggak. Kayak dia cuma ada sih dialog kayak ya kalau misalnya nggak ada gua gimana caranya lu ngurus, lu udah tua gitu. Tapi cuma kayak sekedar itu doang dan itu menurut gua kurang meaningful lah. Iya, iya. Ini perpisahannya juga kayak dia udah di atas kapal Going Merry, cuma kayak di situ Zeff-nya ngomong jangan sampai tenggelam. Terus Sanji nggak yang sampai nangis gitu loh, dia cuma bilang iya gue terima kasih banyak atas selama ini lu udah ngerawat gue segala macam bla 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 bla. Sementara di anime itu ada momen yang dimana kayak sampai Sanji berlutut nangis dan semua kru Baratie juga nangis gitu. Zeff yang nangis juga, itu menurut gue itu epic sih. Oke, jadi kita sekarang masuk ke arc-nya Nami. Nah, arc Nami. Arc di mana bertarung dengan manusia-manusia ikan. Wadah. Manusia ikan. Wadah. Untuk kita. Di sini udah mulai nih ketemu sama Arlong nih. Udah. Nah, hal menariknya di sini adalah bahwa Nami ini tetap minta bantuan Luffy untuk bukan mengusir Arlong ya, tapi mengalahkan Arlong lah istilahnya gitu ya. Kita bahas dikit, kita mundur dikit dari arc Baratie. Di arc Baratie tadi itu ada Mihawk lawan Zoro. Setahu gue emang Mihawk lawan Zoro tuh di animenya di dekat-dekat Baratie kan. Tapi ini kayak persis di depan restoran Baratienya. Menarik. Oke. Terus di sini lagi juga setelah Fishman itu datang, itu mereka berantem dulu sama Luffy tau di Baratienya ini. Cuma Luffy dikalahin. Terus baru si Nami itu berkhianat setelah di situ. Jadi Nami itu berkhianat di One Piece live action. Yang gue kurang ngena adalah dia berkhianat, nggak kelihatan banget berkhianat gitu loh. Jadi seakan kayak nyelamatin Luffy dari Arlong aja, karena Luffy lagi dalam bahaya. Ya udah, gue yang berkorban, gue yang akan ngasih peta Grand Line, gue yang akan seakan-akan mengkhianati kru ini supaya Luffy nggak mati. Ya udah, gue ikut Arlong, gue kasih ini peta Grand Line ke Arlong. Sementara kalau di anime kan kelihatan kayak awal-awal tuh kelihatan kayak Nami itu bener-bener berkhianat gitu loh. Iya. Sampai dia nyolong Merigo-nya, Meri-nya dicolong, terus segala macem, dia tinggalin semua. Luffy udah nggak punya apa-apa gitu. Terus yang scene dimana Luffy diceburin ke kolam, waktu di animenya inget loh. Emang waktu itu Luffy kalau nggak salah disemen apa gimana, sampai dia nggak bisa keluar dari dari bebatuan, terus dilempar ke kolam, entah air laut gitu, ditenggelamin sampai Sanji yang nyelamatin. Iya, Sanji yang nyelamatin. Di live actionnya ada juga, cuma itu di Baratie. Jadi kayak udah mau dihabisin nih sama Arlong, Luffy kan udah kalah, semacam mau dimakan lah sama Arlong. Gue habisin aja lu sekalian gitu. Si Nami bilang nggak usah, ngapain lu sibuk-sibuk coba membunuh orang dengan Devil Fruit. Biarin aja laut yang ngebunuh dia. Dibuang ke laut, baru si Sanji yang nyelamatin. Sejauh ini nggak begitu banyak perubahan. Ada sih perubahan yang menurut gue bagus, cuma gue nggak tahu ya, ini kalian bisa koreksi kalau dia juga bisa koreksi di anime itu. Setahu gue Nami itu orang-orang di desanya Nami itu udah tahu kalau Nami itu melakukan perjuangan. Iya nggak sih, apa enggak? Iya. Di live actionnya tuh nggak. Di live actionnya itu Nami benar-benar
ngelakuin semuanya itu diem-diem dan nggak ada satupun warga desa yang tahu Nami itu udah melakukan pengorbanan, udah nyuri berapa banyak sampai 100 juta beri. Kalau di ininya sih, kalau di anime memang itu kan serangan Arlong itu mengakibatkan permasalahan wilayah ya. Jadi di mana desa, bukan desa Orange tapi desa Kokoyashi. Desa Kokoyashi itu emang permasalahannya di wilayah. Jadi orang-orang wilayah itu udah tahu kalau misalnya ya orang-orang di situ udah tahu kalau si Arlong ini jahat dan ngambil banyak dari mereka gitu. Nah, jadi ada perubahan juga, tapi ini perubahan tadi kan ada perubahan yang kayak gue demen kan. Kayak misalnya tadi itu Nami secara diam-diam ngelakuin itu jadi lebih enak menurut gue. Dimana kayak pas Nojiko akhirnya tahu anjing, oh gitu selama ini, oh ternyata kenyataannya itu selama ini begitu gitu. Jadi ada karakter developmentnya, ada perubahan plotnya, jadi lebih oke gitu loh. Ada tense-nya di situ. Itu menurut gue perubahan yang lebih oke. Tapi ada juga perubahan yang menurut gue kurang oke, itu adalah di bagian Luffy lawan Arlong. Luffy lawan Arlong itu Luffy kan kayak udah nyampe nih di tempat kerjanya Nami. Iya. Di animenya itu dia mau ngancurin ruang kerjanya Nami karena menurut dia itu adalah prison. Kayak oh jadi ini selama ini yang mengekang Nami, gue mau hancurin semuanya gitu. Tapi di live action enggak. Live actionnya Luffy itu ngancurin ruang kerjanya Nami itu bukan karena Nami, karena untuk ngalahin si Arlong. Iya, jadi emang berantem lagi, daripada berantem aja di situ ya. Lagi berantem, terus dia bilang, Arlong bilang kan, lu gak akan bisa nih ngalahin gue. Iya, gue gak akan bisa ngalahin lu, tapi gue bisa ngancurin apa yang udah lu bikin selama ini. Mungkin di anime ada juga kalau nggak salah dialog itu, cuma motivasinya jadi berubah gitu loh. Yang di anime itu harusnya dia mencoba untuk melepaskan, menghancurkan prison dari Nami selama ini, tapi ini emang motivasinya jadi pure untuk mengalahkan Arlong gitu, untuk ngancurin Arlong Park gitu doang. Paling sama ini sih perubahan juga, Luffy itu baru ngeluarin jurus-jurusnya itu kayak gam-gam Gatling, gam-gam apalagi ya, Rocket, terus Battle Axe, itu semua baru di Arlong Park. Sementara kalau di anime itu kan dia ke-develop banget kan. Iya. Pertama mulai gimana jadi nambah terus jurusnya. Sama ini plot, perubahan plot yang menurut gua gak bagus, gak buruk, tapi yang ini satu perubahan di mana yang tadi tuh Bagi itu ditangkap sama Arlong. Iya, Bagi ditangkap sama Arlong dan ibaratnya kelihatan banget nih bahwa Bagi itu jadi kayak tawanannya Arlong dan harus menghasilkan lah buat Arlong. Betul. Dan yang lucu itu kan si Bagi cuma kepalanya doang dibawa-bawa kemana-mana. Badannya itu diikat di wahana di Arlong Park. Oke, jadi segitulah kira-kira untuk pembahasan perbedaan art, tapi masih ada satu perubahan plot lagi. Bukan di secara artnya, tapi ini secara keseluruhan season 1 dari live action ini. Itu adalah pengejaran Gar terhadap Luffy ini. Kalau di animenya itu cuma ada di satu arc, dan bahkan itu gak full satu arc. Dia cuma kayak di sekedar cuma sekedar nongol aja gitu di arc tersebut, di arc Water 7. Tapi di sini malah satu saga dia datang. Dikejar terus ya? Dikejar terus, mulai dari Zoro ya setelah dari Captain Morgan, kemudian si Koby masuk. Koby memberikan informasi bahwa ada bajak laut topi jerami bernama Luffy. Di situ udah mulai melakukan pengejaran gitu. Iya, bahkan sampai di akhir dari season 1 yaitu selesai melawan Arlong, itu Garp tetap datang. Jadi final bossnya kan Arlong. Tapi setelah Arlong selesai dikalahkan, masih ada dia harus melawan Garp. Meskipun bukan final boss sih, tapi kayak dia harus tetap melawan si Garp. Dan ternyata yang gue demen ini sih di akhirnya nanti kita akan cerita. Jadi sekarang gue mau bahas awalnya. Itu gue cukup kurang serok lah, karena di awalnya itu sifat Garp itu beda banget. Kalau di anime kan sifat Garp itu kan yang kayak koplak kan. Dia tuh punya sisi keadilan yang tinggi, tapi dia juga koplak gitu orangnya. Di sini enggak, di sini dia serius banget dan dia kayak lebih berwibawa gitu. Iya, berwibawa, dan dia pengen banget untuk nangkap si Luffy. Iya nggak sih? Lu ngerasa gitu nggak sih? Jadi dia pengen banget nangkep dan pokoknya memenjarakan Luffy lah segala macam. Itu dari awal tuh dibangun itu terus. Untungnya yang gue demen di akhir itu ternyata ada development cerita.
Jadi ternyata Garp itu mau menangkap Luffy dengan sebuah motivasi, yaitu dia mau melihat keteguhan hati si Luffy, apakah dia ini sanggup untuk melewati Grand Line seorang diri. Beda dengan yang di animenya. Di animenya tidak pernah ada kayak gitu ya malah ya. Iya. Malah ketemu Garpnya justru setelah lewatin Grand Line ya. Iya. Udah jauh dari Grand Line baru ketemu Garp malah. Iya, jadi dia kayak ibaratnya tuh ngetes si Luffy, apakah Luffy itu mampu gitu loh. Karena kalau enggak, jadi cuma jadi bajak laut abal-abal dan mati di tangan Marin. Dia nggak mau, dia mau seenggaknya kalau misalnya Luffy belum cukup kuat, ya dia yang nangkap Luffy gitu loh. Dia cukup memenjarakan Luffy aja, nggak mau berakhir sama mati kayak Gold Roger. Jadi dia ngetes terus masuk Grand Line. Itu menurut gua sifat kekakean yang oke banget sih buat gua di ending. Meskipun di awal tuh gua agak kesel kayak sifat tegak nggak gini ya gitu loh. Dan ada tambahan dari tangan kanannya si Garp, si Bogart, di mana udah mulai menunjukkan eksistensinya ya. Kalau di live action beda dengan di anime. Di anime tuh enggak, eksistensi Bogart tuh kayak cuma sekedar ya udah cuma ada aja di situ gitu, nggak ada tuh dialog lain-lain tuh nggak ada. Jadi ya segitu aja kita pembahasan tentang perbandingan plot. Kita juga tadi udah mention beberapa, yaitu ada beberapa karakter yang hilang, yang nggak ada, yang juga mungkin akan mempengaruhi plot. Tapi kita akan bahas lebih lanjut tentang beberapa karakter ini. Bahkan karakter yang nggak hilang pun, ada perubahan pun, kita juga akan bahas di video berikutnya. So stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu terus di anime Kane. Azas.